Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana al-ikhwah fi madati mustalahil hadis min kitab Taisir Mustalahil Hadis li Fadilati Dr. Mahmud At-Tahan. Baik. Sekarang kita di halaman 87, jenis yang kedua dari jenis-jenis gugurnya sanad secara zahir. Nah, artinya setiap orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis bisa mengidentifikasi adanya as-saqat pada sanadnya, adanya keguguran pada sanadnya. Baik, jadi di antara hadis-hadis yang sanadnya gugur itu ada namanya hadis mursal. Nah, mursal itu secara bahasa artinya sesuatu yang dilepas gitu aja. Ya, antum beli burung, kemudian antum disangkar dan antum lepaskan. Nah, berarti burung tersebut dinamakan mursal. Baik. Definisinya secara bahasa adalah wasmu maf'ulin min arsala bimana atlaqa. Nah, dia adalah isim maf'ul dari kata arsala yusilu mursalun bimana atlaqa yutriku mutlaqun. Bagi al-mursal itu sama dengan al-mutlaq. Ya, mutlak artinya sesuatu yang dilepas, tidak ada qaidnya. Ya, ngerti beda antara mutlak dan muqayyad dalam ushul fikih kan? Nah, itulah maksudnya. Baik, ketika dalam ilmu hadis mutlak itu disebutnya mursal. Itu enggak ada hadis mutlak, hadis mursal ada. Bahkan al-mursila atlaqal isnada wa lam yuqayyidhu bi rawin ma'ruf. Yaitu ya, kenapa hadis mursal itu dinamakan hadis mursal? Karena seolah-olah orang yang meriwayatkan hadis tersebut melepas sanadnya dan tidak mengikatnya dengan seorang perawi apapun. Nah, ya, secara istilah dalam pandangan ilmu mustalahil hadis, ya, apa yang disebut dengan hadis mursal? Huwa ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i. Nah, yaitu ma saqata min akhir isnadihi. Ya, sebuah hadis yang gugur dari ujung sanadnya, ya, man ba'da tabi'i, yaitu orang setelah tabi'in. Maksudnya tabi'in dan seterusnya, ya, atau sahabat. Nah, kita lihat sekarang. Syarhut ta'rif ay huwal haditsul ladzi saqata min isnad ar-rawi alladzi ba'da tabi'i walladzi ba'da tabi'i huwa sahabi wa akhirul isnad huwa tarafuhu alladzi fihi sahabi. Nah, yang dikatakan tadi awalul isnad, ya, di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya awal dari sanad itu adalah yang paling dekat dengan kita sekarang, Bukhari. Nah, itu awal sanad namanya. Akhir sanad adalah para sahabat. Nah, jadi kalau dikatakan man ba'da tabi'i, berarti maksudnya sahabat. Baik. Nah, berarti kalau ada sebuah hadis, ya, dan tidak disebutkan atau dihapus, ya, nama sahabatnya, ya, maka dia dinamakan hadis mursal. Maka ada istilah mursal sahabi, gitu. Ada mursal tabi'i, gitu. Baik. Surahnya, bagaimana surahnya? Yaitu an yaqula tabi'iyyu sawa'un kana sagiran aw kabiran. Ketika seorang tabi'in, entah dia tabi'in junior ataupun senior. Apa bedanya junior sama senior? Kalau yang senior itu yang berdekatan dengan zaman sahabat. Gitu ya. Ya, jadi ketika sahabat masih hidup, ya mereka ini ya sudah berumur lah gitu istilahnya, sudah matang. Nah, adapun yang sagir ini mereka yang masih muda ketika para sahabat masih hidup. Ya, kedua-duanya ketemu dengan Nabi, ya, apa dengan sahabat, ya, ketemu dengan sahabat. Akan tetapi mereka, ya, ada yang generasi tua dan generasi muda. Yang generasi tua itu disebutnya kabiran, ya, tabi'il kabir. Kemudian generasi muda itu at-tabi'iyah sagir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada au fa'ala kada au fi'ila bi hadratihi kada wa hadhihi suratul mursal indal muhadditsin. Nah, seorang tabi'in ketemu dengan Nabi apa tidak? Enggak. Ya, dia mengatakan qala Rasulullah. Ya, si tabi'in ini ngomong qala Rasulullah, seolah-olah dia ketemu dengan Rasul langsung. Au fa'ala Rasulullah, seolah-olah Rasulullah, ya, seolah-olah dia melihat Rasulullah melakukan sesuatu. Au fu'ila bi hadratihi, atau dilakukan di hadapan Rasulullah sebuah perbuatan. Wa hadhihi suratul mursal, inilah yang dinamakan mursal.
Paham ya? Nah, contohnya misalkan ma akhrajahu Muslim fi sahihi fi kitabil buyu qala haddatsani Muhammad ibn Rafi. Ya, sa sama nun itu bacanya haddatsana ya. Ya, jadi baca sana nanti itu ya, itu haddatsana baca. Ya. Jadi kita pindah hadis untuk mempersingkat. Haddatsani Muhammad ibn Rafi, haddatsana Hujainu, haddatsana Al-Laitsu an Uqailin, ya, an Ibni Shihabin an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha bai'in 'anil muzabanah. Nah, jadi antum lihat rangkaian sanadnya. Ya, ini Imam Muslim mendengar dari siapa? Dari Muhammad ibn Rafi. Muhammad ibn Rafi mendengar dari Hujain. Hujain mendengar dari Al-Laits. Al-Laits mendengar dari Uqail. Uqail mendengar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Syihab mendengar dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu tabi'in. Ya, berarti hilang di situ nama sahabatnya. Nah, seharusnya dari Sa'id bin Musayyab dari fulan, misalkan dari Abu Hurairah atau yang lain. Gitu. Tapi di sini dihapus. Ya, Imam Muslim nggak menyebutkan siapa sahabat itu. Nah, anna Rasulullah matanya anna Rasulullah naha bai'in anil muzabanah. Nabi melarang namanya bai' al muzabanah. Fa Sa'id bin al-Musayyab tabi'iyun kabirun. Sa'id bin Musayyab ini tabi'in generasi pertama. Rawa hadzal hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni an yadhkura al-wasitata bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id ini adalah seorang tabi'in senior. Rawa hadzal hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni an yadhkura al-wasitata bainahu wa bainan Nabi. Yang beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi tanpa menyebutkan perantara antara beliau dengan Nabi, itu sahabat. Faqad asqata min isnadi hadzal hadithi akhirahu. Dia telah menggugurkan dari rangkaian sanad hadis ini akhirnya, ujungnya. Ya, ujungnya. Dan kita katakan ujung dari sanad itu adalah sahabat. Wa huwa man ba'da tabi'i. Ya, kenapa nggak dikatakan sahabat gitu ya, tapi sebutnya man ba'da tabi'i. Ya, karena bisa jadi juga ada tabi'in lain yang dihapus di situ gitu. Di antara Sa'id bin Musayyab dengan Nabi bisa jadi di situ yang dihapus ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, kita nggak tahu. Ya, sahabat 1 atau tabi'in 2 misalkan, atau 2 tabi'in 2 sahabat bisa jadi gitu. Baik. Wa aqallu hadha saqti an yakuna qad saqata as-sahabi, dan minimal gugur dalam masalah ini tuh hanya gugur seorang sahabat saja, satu saja. Wa yuhtamal, tapi nggak menutup kemungkinan an yakuna qad saqata ma'ahu ghairuhu, ada yang gugur yang lainnya. Ya, kata tabi'in masalan, contohnya tabi'in gitu. Nah, bisa jadi sahabat dan tabi'in sekaligus yang terhapus. Baik. Kemudian al-mursal indal fuqaha wal usuliyin. Ini kan kita lagi bahas mursal dalam sudut pandang ahli hadis, ya, sudut pandang ilmu mustalah hadis. Nah, kalau dalam tinjauan para al-fuqaha dan al-usuliyin, dalam tinjauan ilmu fikih dan ilmu usul fikih, bagaimana sudut pandang tentang hadis mursal itu? Ma dzakartuhu min suratil mursal wal mursal indal muhaddisin. Kita bahas tadi itu mursal indal muhaddisin. Amal mursal indal fuqaha wal usuliyin fa'amu min dzalik. Adapun mursal menurut pandangan fuqaha dan usuliyin lebih umum lagi. Fa indahum anna kullu munqati'in mursalun ala ayyi wajhin kana qita'uhu wa hadha madhhabul khatib aidan. Wa hadha madhhabul khatib aidan. Nah, jadi menurut dalam pandangan ilmu fikih dan usul fikih, kita ambil usul fikih ya. Jadi hadis mursal ya, itu adalah seluruh hadis yang terputus sanadnya, bagaimanapun bentuk putus sanadnya. Ya, kalau kita katakan dalam ilmu hadis mursal itu spesifik tadi kan, ya, spesifik dia bentukannya. Ya, tapi kalau sudut pandangnya ilmu fikih atau ilmu usul fikih itu lebih umum lagi, lebih luas cakupan mursal. Baik, jadi kalau antum membaca kitab-kitab usul fikih ketemu istilah mursal, ya antum tulis saja sama dengan mungkoti, udah.
Mursal sama dengan munqati. Munqati sanad maksudnya. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih, itu beda-beda, ya. Apa namanya, ya, cakupannya luas. Wahada mazhab al-Khatib. Inilah mazhabnya al-Khatib. Al-Khatib maksudnya al-Khatib al-Baghdadi. Nah, al-Khatib al-Baghdadi dari kalangan, beliau kan dari sudut pandang al-muhaddisin beliau. Nah, jadi ini sudut pandangnya muhaddisin al-Khatib juga. Jadi kalau untuk buka kitabnya al-Khatib al-Baghdadi, ya, beliau menyamakan antara mursal dengan munqati itu. Ala ayu wajihin kana. Gitu. Padahal beliau adalah dari, ya, kubu muhaddisin. Gitu. Baik. Kemudian apa hukum hadis-hadis yang mursal? Al-mursal fil asli dhaifun mardudun. Hukum asalnya hadis mursal adalah hadis yang dhaif dan mardud. Dan kita lagi bahas khobar yang mardud kan. Maka berarti mursal itu mardud. Lifaqdihi syartan min syurutil maqbul. Karena tidak ada padanya satu syarat dari syarat-syarat hadis yang makbul, yaitu ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Kan kita katakan hadis itu dikatakan sahih kalau muttasilus sanad. Marwahu adlun tamud dhabti gitu ya. Muttasilus sanadi. Nah, wal jahli bihalir rawi al-mahdzuf. Juga sebabnya kenapa dia dikatakan mardud, karena jahal kita. Kita nggak tahu, anonim, halir rawi, keadaan perawi yang terhapus. Ya, si fulan yang terhapus ini siapa dia? Sikohkah dia? Dhaifkah dia? Ya, lihtimali an yakunal mahdhufu ghairu sahabiyyin. Bisa jadi juga, ya, perawi yang terhapus tadi itu bukan sahabat. Wa fi hadhil hal yuhtamal an yakuna dhaifan. Maka kalau begitu halnya bisa jadi, ya, itu menyebabkan dia menjadi hadis yang dhaif. Baik. Nah, jadi karena ketidakjelasan itulah yang menyebabkan hadis mursal ini dikatakan bagian dari hadis dhaif yang mardud. Lakin al-ulama minal muhadditsina, itu hukum hadis mursal secara umum, hukum asalnya begitu. Kan tapi para ulama dari kalangan muhaddisin dan yang lainnya ikhtalafu bi hukmi al-mursal wal ihtijaj bihi. Mereka berbeda pendapat tentang hukum hadis mursal dan apa hukum berhujjah dengannya. Kalau dikatakan hukum mursal berarti hukum mengamalkannya. Ya, kalau al-ihtijaj bihi berarti hukum berhujjah dengannya, menjadikan dia dalil. Li'anna hadzal naw'a min al-inqita'i yakhtalifu an ayyin inqita'in akhar fi sanad. Karena hadis mursal ini inqita'-nya itu beda dengan inqita' yang lain pada, ya, jenis-jenis, ya, sanad yang lainnya, ya, pada sanad-sanad yang lain. Li'anna saqita minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan was sahabatu kulluhum udul la yadurru adamu ma'rifatihim. Karena yang gugur, ya, dari rangkaian hadis mursal itu biasanya adalah sahabat, dan sahabat itu tidak masalah kalau tidak disebutkan. Kenapa? Ya, karena para sahabat seluruhnya udul, adil, ya, hafalannya sempurna, sehingga tidak mengenali mereka juga tidak masalah, karena mereka orang-orangnya sikoh semua. Itu kaidahnya, ya, para sahabat semuanya sikoh. Ya, jadi kalau perlu disebutkan namanya, itu berarti orangnya perlu diteliti, gitu. Ya, sama kayak misalkan Anda menyampaikan suatu berita kepada antum, dan antum nanya balik, beritanya valid apa tidak? Ya. Nah, Anda bilang kepada antum, udah, antum nggak perlu tanya dari siapa saya dapat berita ini, yang jelas dia valid dari orang yang terpercaya. Nah, gitu. Anda nggak sebutkan nama orangnya karena saking validnya, ya, saking siqahnya orang tersebut. Gitu. Ya, ketika kalau Anda sebutkan namanya pasti antum, ya, juga akan berpikiran bahwasanya itu adalah khabar yang valid. Gitu. Baik. Kemudian pendapat para ulama berkaitan dengan hadis mursal ini, ya, dikumpulkan totalnya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia boleh diambil, boleh diterima tapi dengan beberapa syarat. Nah, itu kita ambil insyaallah taala fil liqa'i al-qadim. Ila huna naktafi, insyaallah sanaltaqi wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam.